Oke, selamat malam perkenalkan kami. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait, tugas kecerdasan buatan. Di sini kita, memiliki judul implementasi, penalaran, ketidakpastian menggunakan sistem uji pada NLP untuk klasifikasi fake dan real news. Di sini kita ada 3 anggota, di mana saya sendiri adalah Raimel Sembiring, dan ada Iqlal Yuza Nishamul, dan ada Andika Yoga Karisma. Perkembangan teknologi informasi mempercepat penyebaran berita, namun yang juga meningkatkan maraknya fake news, terutama pada isu sensitif seperti COVID-19. Judul berita sering dibuat persuasif dan ambigu, sehingga sulit dibedakan hanya dengan klasifikasi binar. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan fake atau real yang belum mencerminkan kondisi nyata karena adanya ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penalaran ketidakpastian dengan mengombinasikan NLP dan sistem fusi, sehingga berita dapat diklasifikasi berdasarkan deretan keanggotaan fake dan real. Ya, pada slide AIM itu memiliki ada 5. Di sini pertama adalah mengimplementasikan teknik NLP untuk memproses judul berita berbahasa Indonesia. Kedua, membangun model machine learning untuk menghasilkan probabilitas fake news. Ketiga, menerapkan sistem inferensi uji untuk memetakan probabilitas tersebut ke dalam derajat keanggotaan fake dan real. Keempat, menunjukkan bahwa keputusan sistem tidak bersifat binar, melainkan gradual. 5. Menguji sistem menggunakan dataset judul berita COVID-19 dan menganalisis hasilnya. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh tim saya. Oke, terima kasih. Untuk implementasi pengujian sistem dilakukan menggunakan platform Google Colab yang menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud. Untuk programmingnya kita menggunakan Python. Saya akan menunjukkan simulasi. Ya, ini yang pertama-tama kita akan menginstal Skid Fusi. Kemudian untuk tahap selanjutnya inisialisasi lingkungan dan library pada tahap awal di Google Colab menggunakan library skitlearn, LTK, dan Skid Fusi. Diimpor untuk pemrosesan NLP, Machine Learning, dan Fusi Inference. Setelah itu kita akan membuat 20 dataset yang memuat judul berita COVID yang dimasukkan langsung di Google Colab. Bentuk list, pasangan teks, dan label. Kemudian setelah itu diproses bahasa alami NLP setiap judul berita menggunakan tahapan NLP. Meliputi penghapusan stopword bahasa Indonesia, kemudian pelatihan model machine learning, model logistik regression dilatih menghasilkan vektorisasi TF, IDF untuk menghasilkan nilai probabilitas kecerdasan fake news. Kemudian inferensi fusi probabilitas dari model machine learning diproses menggunakan sistem inferensi fusi untuk menghasilkan derajat keanggotaan fake dan real. Kemudian hasilnya batch dataset seluruh data pada dataset diuji secara berurutan menghasilkan nilai derajat keanggotaan fusi yang menunjukkan data ketidakpastian. Ini saya akan langsung proses. Ini beberapa hasilnya, misalnya judul,
WHO menyatakan vaksin COVID aman digunakan. Nilai efeknya 0,45, nilai realnya 0,02. Judul, minum air panas bisa membunuh virus corona vac. Nilai efeknya 0,26 dan realnya 0,0. Kembali ke persentase lagi. Slide selanjutnya. Ini data hasil prosesnya seperti ini. Jika fake news label 1, label real news label 0. Next. Tahapan tadi sudah dijelaskan ada pemeriksaan NLP, model machine learning, sistem inferensi fusi. Next. Skema sistem, yaitu judul berita, kemudian diproses NLP, kemudian machine learning, logistic regression, kemudian fusi inference system, kemudian akan menghasilkan derajat fake dan derajat real. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqlal. Silakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Pada tahap ini seluruh proses dijalankan di Google Colab menggunakan libraries scikit-learn, NLTK, dan scikit-fuzzy. Dataset yang digunakan adalah berita COVID-19 dengan label fake dan real. Data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing, NLP seperti case folding dan stop word removal untuk membersihkan teks. Selanjutnya dilakukan pelatihan model menggunakan logistic regression. Model menghasilkan output probabilitas antara 0 hingga 1, menunjukkan kemungkinan berita kategori fake. Probabilitas tersebut kemudian diproses menggunakan fuzzy logic dengan ketiga kategori low, medium, high. Sehingga output akhir tidak hanya berupa klasifikasi biner, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap kategori fake atau real. Baik, next. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai derajat fake berada pada rentang 0,26 hingga 0,59. Sedangkan derajat real berada pada rentang 0,00 hingga 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak memberikan keputusan biner secara langsung, tetapi menghasilkan tingkat keyakinan yang bersifat gradual sesuai konsep fuzzy logic. Next. Baik, di slide discussion, sebagian besar berita berada pada derajat keanggotaan menengah. Hal ini dipengaruhi oleh kemiripan kosakata antar berita serta keterbatasan jumlah dataset, sehingga probabilitas yang dihasilkan model tidak terlalu ekstrim. Melalui sistem inferensi fuzzy, probabilitas tersebut dipetakan menjadi tingkat keyakinan yang realistis karena tidak memaksakan keputusan biner, melainkan mempresentasikan ketidakpastian seperti pada kondisi nyata. Next. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan memperluas dataset agar model lebih robust. Selain itu, dapat menggunakan metode NLP lanjutan seperti word embedding dan BERT bahasa Indonesia untuk meningkatkan akurasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Andika dan Mas Iqlal. Kita dari tim, terima kasih semuanya telah menonton video ini.
dan sampai jumpa kembali.